Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Aqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pemirsa ikhwati iman, pecinta Wijah TV, PD Persis Kabupaten Bandung. Ada satu hal yang harus kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, di mana Allah mengingatkan kepada kita bahwa kapanpun, dimanapun kita harus waspada terhadap musuh yang benar-benar nyata, musuh yang benar-benar luar biasa banyak makan asam garam. Apa itu musuh yang nyata? Tiada lain adalah setan. Makanya dalam Al-Baqarah tadi ayat 208 Allah begitu mengingatkan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Khusus ini spesialis untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam itu dengan kafah, secara paripurna, secara totalitas, syumuliah. Jangan sebagian-sebagian. Dalam segala aspek kehidupan, di dalam syariat apapun dalam Islam, laksanakan ajaran Islam itu dengan serius, totalitas, kafah. Hal ini tidak mudah, ikhwati iman. Mengapa? Karena memang Allah mengingatkan bahwa ada musuh yang luar biasa nyata, yaitu setan. Makanya ayat selanjutnya, wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Itu kelanjutannya, wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Allah mengingatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Termasuk ikhwati iman, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk melaksanakan ajaran Islam, amalan-amalan bulan Ramadan dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jangan main-main. Kenapa? Untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh ini, wabil khusus amalan Ramadan, ternyata ikhwati iman ini tidak mudah. Ada setan yang akan menghancurkan amalan-amalan kita. Walaupun Rasulullah SAW pernah memberikan kabar gembira kepada kita semua. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa suqpidatis syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, dalam matanya dengan kalimat jaa, yang satu lagi dakhala. Apabila datang bulan Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, Rasulullah memberikan kabar gembira bagi kita. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suqpidatis syayatin, dan diborgol, dibelenggu setan. Ini sekilas kabar gembira bagi kita. Tetapi apakah kabar gembira yang otomatis? Ternyata tidak, ikhwati iman. Hakikatnya hadis ini sebagai targhib, motivasi bagi kita. Bahwa Rasulullah menggambarkan bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan barokah. Bulan yang penuh dengan rahmat. Motivasi mana? Usahakan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah itu. Amalanmu, baik saummu ataupun qiyammu dan amalan-amalan lainnya, usahakan mampu membukakan pintu-pintu surga. Usahakan amalan-amalanmu, baik saum, qiyam Ramadan dan yang lainnya, mampu menutup pintu-pintu neraka. Dan usahakan amalan Ramadanmu yang penuh maghfirah ini, penuh rahmat ini, penuh barokah ini, usahakan
harus mampu memborgol, membelenggu setan-setan. Jangan sebaliknya. Bulan Ramadan yang penuh maghfirah, rahmat, dan barokah ini harusnya mampu membukakan pintu surga. Ini justru pintu surga ditutup. Bulan Ramadan yang penuh maghfirah, penuh rahmat. Harusnya amalan-amalan Ramadan ini mampu menutup pintu-pintu neraka. Justru ini dibukakan. Demikian pula harusnya bulan Ramadan yang penuh maghfirah, penuh rahmat, barokah ini harus mampu memborgol setan-setan. Justru ini menyerahkan pada setan. Dan ini banyak. Makanya jangan heran ikhwati iman. Kehebatan setan yang 1 kali 24 yang tidak pernah tidur untuk menggagalkan amalan kita. Sampai Rasul mengingatkan. Dan memberikan isyarat bagi kita. Rubba so'imin laisahu min siyamihi ilal zo' wal atosh. Warubba qa'im laisahu min qiyamihi ilasah. Banyak orang yang melaksanakan saum pada bulan Ramadan, tapi tidak ada pahala, tidak ada ganjaran, tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah, kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Demikian pula banyak orang yang melaksanakan qiyam sholat, termasuk qiyam Ramadan, tapi tidak ada pahala, tidak ada ganjaran sedikit di depan Allah, kecuali hanyalah capek saja, hanya gerakan dan gerakan. Berarti apa? Ini setan pasti akan menggoda kita. Oleh karena itu waspadalah kita. Wajar apabila Rasulullah sampai memberikan doa yang luar biasa. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita benar-benar mampu melaksanakan bulan yang penuh dengan maghfirah, dengan rahmat, dengan sebenar-benarnya. Dengan apa? Tiada lain, Rasul memberikan soliditas yang luar biasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mudah-mudahan ikhwati iman benar-benar bisa melaksanakan. Siapa yang saum pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, penuh perhitungan, penuh kehati-hatian, serius, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Demikian pula siapa yang saum pada siapa yang qiyam Ramadan dengan dasarnya iman dan ihtisab, sama, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apalagi di 10 hari terakhir. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mampu untuk menghidupkan malaman yang penuh mulia Lailatul Qadri, dasarnya apa? Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila ini benar-benar kita serius, istiqomah dari awal sampai akhir, hakikatnya pintu-pintu surga telah kita buka. Hakikatnya dengan amal yang serius ini dari awal sampai akhir, berarti pintu-pintu neraka telah ditutup. Ketika kita serius mengamalkan amal Ramadan dari awal sampai akhir didasari dengan keimanan wahtisaban, hakikatnya kita telah membelenggu, memborgol setan-setan. Sukses dalam hal ini, maka Rasul menggambarkan ibarat bayi yang baru lahir, ditakdirkan kita meninggal, ikhwati iman. Mudah-mudahan sebagaimana diseru oleh Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aku qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.